Negeriku, negeri yang gemah ripah repeh rapih loh jinawi. Di sini negeri digital meraja dan meratulela, mewabah kemana-mana. Aku berdiri dengan tongkat keyakinan bahwa cerita akan kusuarakan kepada mereka, kepada anak bangsa. Inilah negeriku, negeri penuh cerita. Nama saya Rian Hamzah, saya kelahiran dari kota Tahu, kota Sumedang, pada tanggal 15 September 1974. Ya, tinggal saya sekarang di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Persisnya di perumahan Grand Mutiara Gading, Blok C17 nomor 23. Anggota keluarga saya, istri Rosianti, terus anak yang paling besar Sahdan Abu Zaid Hamzah, dia kelas 3 Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Bekasi sini. Yang tengah namanya Ali Rapsanjani Hamzah, dia sekolah di SD Negeri 03 Telajung. Dan yang paling kecil namanya Balad Fatan Muhammad Ihsan Hamzah. Sekarang dia kelas 2 SDIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Profesi yang sekarang saya tekuni yaitu profesi sebagai seorang pendongeng. Nah, kenapa harus ditekunin? Karena pendongeng lumayan bagus ya. Istilahnya banyak yang manggil gitu, terutama sekolah-sekolah. Tuh. Dari mendongeng ini ya sebenarnya visi misinya bukan hanya untuk ya mencari nafkah dari itu mungkin bisa mengikuti, tapi gimana caranya biar anak bangsa ini kembali mengingat masa-masa lalu seperti masa saya gitu kan, mengingatkan kembali tentang cerita, tentang dongeng yang sudah hampir punah di negeri ini. Jadi sekarang profesi saya adalah pendongeng untuk mencerdaskan anak bangsa lewat cerita. Teman kalian, sini dong, sini. Dia mau berias dulu, tunggu. 1, 2, 3. Sejak mengenal dunia dongeng itu sekitar tahun 2005 kayaknya. 2005 mulai belajar. Nah, rame-ramenya saya ini itu tahun 2009. 2009 belajar ke seorang dosen namanya Ibu Murti Bunanta. Nah, belajar akhirnya ketika ada bencana di Padang, nah
debut saya untuk dongeng kemanusiaan di Bencana Padang. Ciri khas saya mendongeng ya sebenarnya nggak jauh beda dengan yang lain ya kan. Saya memakai boneka, tapi ciri khas yang paling kental di saya itu bermain suling. Terus bonekanya bisa berubah-berubah ya seperti boneka sulap gitu. Terus jerapah itu berwarna-warni tidak? Kakinya 5 kak jerapah. Ya masa kakinya 5? Kakinya berapa? Anak kecil aja 4. Oh iya benar. Iya, sip. Warna-warni. Properti yang saya bawakan lewat cerita dongeng saya yaitu boneka ya, suling, terus alat-alat sulap ya kan. Nah, properti itu memang sangat berguna ya untuk menghibur anak-anak. Memang hampir sama sih dengan yang lainnya juga. Properti yang saya lakukan, boneka bisa memancing gelak tawa si anak ya kan. Terus kalau suling, karena saya pakai suling-suling seperti halnya suling Sunda, suling Bali, nah itu bisa memperkenalkan alat-alat tradisional yang ada di Indonesia itu. Terus selain itu juga saya memainkan wayang. Nah, wayangnya juga ya intinya sih pengen memperkenalkan kebudayaan Indonesia bentuk wayang. Tapi wayangnya yang saya mainkan adalah wayang kita bikin dari kertas, terus dimainin gitu. Terus si anak kan jadi tahu, oh wayang juga bisa dibikin dari kertas ya. Nah itu juga kan bisa memotivasi si anak untuk berkarya gitu. Waduh, teman-teman, siapa ini yang gak puasa kok buang sampah ke kepalaku, siapa? Waduh, ketahuan kamu Nyet, kamu gak puasa. Atas semuanya. Saya merantau dari Sumedang ke sini ya untuk merubah hidup gitu. Ya saya mencari pekerjaan. Sebenarnya sih tidak di Bekasi sini, tidak di kabupaten. Merantaunya ke Jakarta. Itu di Jakarta ya mencari pekerjaan, dapat jadi satpam, nggak betah. Karena saya punya jiwa seni, akhirnya saya bergabung bersama teman-teman yang ada di jalanan. Jadilah gabung di antara pengamen, ya sebut saja seniman jalanan dah. Nah itu. Sosok Parian di mata saya adalah suami yang baik, bertanggung jawab, dan penyayang kepada keluarga, dan juga penyayang kepada anak-anak. Tanggapan saya sebagai pendongeng itu sangat positif sekali. Soalnya jarang orang yang ingin jadi pendongeng. Satu, dia punya dedikasi tinggi dan ingin memajukan anak bangsa. Dan kedua, dia bisa memotivasi anak gitu. Dari yang tidak suka membaca jadi mau membaca. Dari yang anak yang tidak bisa diem, dia bisa fokus dengan mendengar sebuah cerita. Sini dong. Sini. Yuk kita belajar.
Yuk kita membaca. Yuk kita mengaji. Sosok di mata Sadan itu papa baik orangnya, bekerja keras, baik pada orang. Kalau kerja ya nggak tanggung-tanggung, yang penting halal. Perhatiannya banyak, ya sholat, makan, jangan pulang malam-malam. Tapi ya itulah, suka membantah dikit-dikit. Akan menjadi manusia yang disegani banyak orang, dan tentunya akan dicintai banyak kaum perempuan. Kegiatan saya selain mendongeng, ya karena saya di dunia seni, ada bermain teater, ya kan? Terus bermain musik dengan teman-teman yang lainnya. Saya pernah menjadi pembicara di dunia literasi, ya kan? Taman bacaan, memotivasi anak masyarakat, ya kan? Atau seminar, pelatihan. Saya pernah mengikuti juga lomba-lomba, yaitu lomba musik di JCC. Nah, itu lomba musik itu adalah pertemuan kami alumni para pengamen, ya kan, yang sudah tua-tua, disatukan lewat lomba musisi jalanan, dan alhamdulillah grup saya menjadi juara 1 itu. Jika bumi mentari pagi bersinar indah, burung bernyanyi, nirmala menghiasi. Saya mempunyai perpustakaan mini, ya ini perpustakaan di rumah lah. Tidak terlalu besar di rumah saya. Saya juga ada perpustakaan keliling pakai motor. Nah, perpustakaan keliling itu jadi hasil kerjasama Perpustakaan Nasional bersama Rumah Baca Japa. Nah, saya menjadi relawannya Rumah Baca Japa untuk membawa perpustakaan keliling kemana-mana gitu. Jadi sekali dayung terlampaui, saya bawa perpustakaan keliling, terus juga mendongeng itu. Kata si burung gelatik. Mendengar hal itu, sedihlah hati Katak. Aduh, apakah aku pergi mencari telaga lain? Ya, aku juga sedih melihat keadaanmu. Kemana kita pergi? Tanya salah satu Katak itu. Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita tunggu burung gelatik. Siapa tahu. Buku-buku yang saya peroleh untuk perpustakaan mini saya di rumah dan perpustakaan keliling, kebanyakan ada yang dari sumbangan, ya kan, sumbangan dari Perpustakaan Nasional, terus dari penerbit. Ya banyak juga lah penerbit, dari Gramedia, Zikrul Hakim, atau Alex Media, atau yang lainnya juga. Pada dasarnya buku-bukunya beragam, ya, tapi saya lebih banyak menekankan
kepada anak-anak untuk selalu membaca buku-buku cerita anak gitu. Sistem perpustakaan keliling yang saya bawa untuk keliling, saya datangin ke sekolah atau ke masyarakat ya, ke lapangan ketika ada anak-anak kumpul. Sistemnya mereka membaca di tempat, terus dikembalikan, ya terus sayanya pulang gitu, atau cari tempat lagi yang lain gitu. Kalau mau makan harus cuci tangan, terus berdoa. Betul. Tapi perilaku si monyet jangan ditiru. Akhirnya apa yang terjadi setelah makan itu? Si monyet buang kulit pisang, main lempar saya. Menurut saya dongeng itu adalah passion gitu ya sekarang ini. Karena apa ya, untuk mencurahkan juga isi hati saya ya kan, terus menceritakan ke anak-anak. Ini adalah pengalaman ketika saya mendengar cerita dari orang tua itu dongeng. Audiens pendongeng saya kebanyakan nih anak-anak sekolah itu. Umum sih ada juga umum, biasanya karena saya dongengnya suka dongeng ya gratis gitu ya. Nah, saya suka ngumpulin anak-anak, anak-anak keluarga, anak-anak perumahan itu. Dari segala binatang yang ada. Karena sombong dan congkaknya, ia menganggap bahwa Mendongeng membawakan cerita macam-macam sih, ya kan? Ada cerita fabel, ada cerita hikmah, terus religius tentang kisah-kisah para nabi. Kenapa saya memilih cerita ini, ya kan? Saya sendiri menyesuaikan tentunya ya, menyesuaikan dengan sekolah yang ada gitu. Nah, kalau cerita-cerita si Kancil dikemas dengan yang baru, ya kan? Ya supaya si anak itu kembali mengenal tentang cerita si Kancil itu, ya kan? Nah, tapi karena ada kemasan baru, ya sekarang si Kancilnya ya, dulu si Kancilnya anak nakal, ya sekarang jangan nakal gitu. Nah, dilempar sama si akhirnya apa yang terjadi? Si gajah lagi jalan santai terpeleset menginjak kulit pisang. Aduh, Dongeng sangat perlu sekali ya di era digital ini. Karena apa? Untuk lebih memperkenalkan lagi kepada anak-anak Indonesia, gitu, anak-anak sekolah. Apa sih itu dongeng gitu? Kita bukan berarti mau memerangi era digital ini yang memang kebanyakan anak-anak main handphone, gadget gitu. Nah, ini tantangan bagi saya di era digital ini untuk terus mengembangkan, menyalurkan bakat saya di dunia dongeng. Seandainya dongeng tidak ada, wah mungkin bahaya juga kali ya bagi dampak anak-anak Indonesia gitu. Takutnya nih kalau dongeng tidak ada, dampaknya si anak-anak itu nggak mau membaca gitu kan, sulit berimajinasi gitu, karena dongeng itu kan bisa menambah imajinasi si anak, ya kan. Ditakutkan anak-anak tidak bisa membaca, sulit membaca gitu kan. Terus tontonan yang seperti mendongeng nggak ada kan, wah kacau juga bagi anak-anak kita ini, anak Indonesia. Akhirnya kembali 3 hewan itu bergotong royong. Si sapi segera mengambil keputusan. Teman-teman. Suka banget gitu saya jadi seorang pendongeng itu karena ketemu anak-anak, ya kan.
Terutama alhamdulillah kan saya udah keliling Nusantara ini, ya berbagai macam anak udah saya temui, ya kan. Nah itu menjadi suatu kesenangan saya sendiri, ya kan. Saya senang, masa anak-anak gak senang juga, gitu. Itulah kesenangan saya bisa bertemu dengan anak-anak yang ada di Indonesia Nusantara ini. Itu salah satu cara untuk mencapai tujuan mendongeng ini. Ya mungkin saya harus banyak membaca, terus tidak gaptek di era digital ini, gitu kan. Ya terus harus mungkin mengiklankan lah, ya kan, lewat media sosial, ya kan, ada Facebook, ada IG dan lain-lain lah. Itu. Titik jenuh jadi pendongeng mungkin ketika saat-saat tidak ada yang mengundang, memanggil saya. Nah, itu kayaknya gimana gitu ya. Dari sebulan saya nggak ada yang nggak ada yang mengundang untuk mendongeng. Kayaknya titik jenuh itu akan didapat lah bukan sama saya aja, mungkin sama orang lain juga gitu. Tapi ya gimana caranya sih ketika titik jenuh itu bisa diantisipasi? Ya saya sendiri mungkin mengungkapkan mendongeng dengan mendongeng keliling aja gratis biasa itu paling begitu. Jadi buku ini udah terbukti harus dibaca, ada di situ. Julu, panggil Julu. Dadan. Sini dulu Om. Oke. Nah, saya bawa buku. Coba baca. Nah, dengarkan Ibu. Nah, mumpung kalian nih masih remaja gini, kisah tentang pecandu narkoba itu sangatlah pengalaman saya kemarin alhamdulillah ke Lombok, ya kan, untuk trauma healing anak-anak yang kena musibah gempa di Lombok. Itu pengalamannya luar biasa ya, di sana merasakan gempa juga berkali-kali, ya kan. Terus saya juga merasakan sedih, ya kan, yang diderita oleh saudara-saudara kita di Lombok. Tapi alhamdulillah kan karena saya membawa misi kemanusiaan, jadi gimana caranya biar membahagiakan saudara-saudara kita di Lombok, terutama anak-anak gitu. Harapan saya untuk Parian, satu, lebih sukses lagi. Kedua, jangan menyerah, pantang mundur. Terus maju terus, pantang mundur. Ketiga, semangatnya jangan surut. Karena seperti imam, kadang naik, kadang turun. Semangat juga seperti itu. Jadi, untuk Parian, rajin, dan semangat untuk keluarga. Masyarakat jangan melupakan dongeng itu sendiri, ya kan, dan tentunya selalu membacakan cerita-cerita dongeng buat anaknya. Itu jadi ada lagu dongeng sebelum tidur itu tuh, ya makanya kita budayakan kembali mendongeng kepada anak-anak kita itu.